سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qal man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Samara, kajian keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Mudah-mudahan sebagaimana kajian ini diberi nama Samara, demikianlah kondisinya keluarga-keluarga kita. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, terutama nikmatul iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan sore kali ini Allah Ta'ala mentakdirkan kita bisa muwajahah, mujalasah di majelis kita ini dalam rangka bersama-sama berikhtiar. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang senantiasa diberikan naungan Allah dan barokah Allah Ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaih. Ikhwati fillah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan sore kali ini, pada kajian Samara kita sore kali ini, saya akan menyampaikan mengenai bagaimana ikhtiar atau bagaimana ikhtiar kita agar anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk cucu dan keturunan kita, Allah jadikan anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang mukmin mukminah, anak-anak yang senantiasa berada di atas jalan Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya
memiliki anak yang solih solihah, memiliki anak yang solih solihah itu harapan setiap orang, tepatnya harapan setiap orang tua. Apakah nampak dia mujahadah di dalam berikhtiar maupun orang yang sekedar memiliki harapan? Semua orang pengen laki perempuan, menginginkan anak-anak yang Allah karuniakan kepadanya, menginginkan anak-anak keturunan yang Allah berikan kepadanya dijadikan Allah anak-anak yang solih dan solihah. Hal terpenting sebelum kita melanjutkan bahwa solih dan solihah itu karunia Allah, bukan semata atas usaha kita. Saya katakan maka yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar. Bagaimana ikhtiar kita sesuai dengan syar'i agar anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, kami awali mengenai fadilah atau keutamaan bagi orang tua, bagi satu keluarga yang Allah karuniakan kepadanya anak-anak yang solih solihah. Solih itu laki-laki yang baik, solihah perempuan yang baik, anak-anak yang baik-baik. Saya awali kajian kita pada sore kali ini tentang bagaimana fadilahnya, bagaimana keutamaannya, bagaimana keuntungannya bagi orang tua atau keluarga yang Allah karuniakan padanya anak-anak yang solih dan solihah. Akhwati billah, jamaah yang kau hormati. Yang pertama bahwa anak yang solih solihah adalah penyejuk pandangan dan penenang hati. Keluarga yang Allah karuniakan kepadanya anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang solih solihah itu bisa menyejukkan pandangan. Anak-anak yang solih solihah ini bisa menenteramkan kehidupan dan menjadikan keluarga orang tadi menjadi sakinah mawaddah warahmah. Sebaliknya meskipun seseorang itu Allah karuniai banyak, apapun dikaruniakan Allah kepadanya, kesehatan Allah karuniakan kepadanya, dia dikaruniai Allah harta yang bahkan di atas rata-rata orang-orang di sekitarnya, Allah karuniai kepandian kepadanya, dan Allah karuniai kemudahan hidup di antara kemudahan-kemudahan hidup. Hanya satu yang Allah tidak karuniakan kepadanya, Allah tidak karuniakan kepadanya anak yang solih solihah. Terkadang Pak, tidak dikarunianya anak solih solihah ini sedikit banyak bisa menjadikan keluarga itu tidak sakinah mawaddah warahmah. Meskipun bapaknya seorang yang solih ahlu ibadah, meski ibunya juga seorang yang solihah ahlu ibadah, meski anak-anaknya semuanya solih solihah, dia punya anak 3, saya bayangkan 3, saya gambarkan 3, contohkan 3. Yang 2 solih solihah, adapun seorang anaknya itu tidak solih, sementara belum solih. Ketidaksolihannya seorang anak dari sekian yang hidup di tengah-tengah keluarga yang solih solihah ini kadangkala sedikit banyak bisa menciderai kesakinahan di dalam rumah tangga tadi. Insya Allah ya. Maka ini di antara keutamaan, di antara fadilah yang akan didapatkan orang tua di dunia saat Allah pilih dirinya untuk dijadikan anaknya menjadi anak yang solih solihah. Ikhwati billah, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata ketika menjelaskan
firman Allah Ta'ala surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Pada ayat 74 surat Al-Furqan, Allah Ta'ala mengatakan walladzina yakuluna, dan orang-orang yang mereka sama berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami, hablana, karuniakan kepada kami, anugerahkan kepada kami, min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, qurrata a'yun, istri-istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, yang menenangkan pikiran, yang menenteramkan kehidupan. Waja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai imam. Para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama rahimahullahu ta'ala, mereka senantiasa berdoa. Mereka tiada henti-hentinya berdoa dan melantunkan doa ini di antara materi-materi doa yang dia panjatkan kepada Allah Ta'ala. Doa ini sisi lain yang bisa kita ambil, sehingga menyebabkan kita itu mesti tawadhu. Doa ini menunjukkan bahwa yang berkuasa menjadikan anak-anak kita itu solih solihah adalah Allah Ta'ala. Jadi di sini jangan sampai kita menghina ikhwan lain, jangan sampai kita menghina keluarga lain yang mungkin anaknya belum solih solihah. Karena mungkin teman-teman kita, mungkin keluarga lain yang anaknya sementara belum solih-solihah itu telah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi akhirnya yang berkuasa dan akhirnya yang memilih adalah Allah. Mungkin wis tahajud ngantek nangis-nangis nyuwun kalih Allah ben anake dadekke solih-solihah. Mungkin dia telah memperkuat beribadahnya, ya, agar jadi wasilah anaknya jadi solih-solihah, tapi Allah belum berkenan memilih anak-anaknya menjadi solih-solihah. Ikhwati billah, wong Jawa ngendikane ngene, dadi arep wong tuwa kuwi kesel nggone nyambut gawe, sumruweng, tapi nak tekan ngomah gue terus nyawang anak sing manut-manut, solih-solihah, bebasan ngeleh dadi ilang ngeleh, kesel dadi ilang kesele. Tapi kosok balene wis awake kesel, ngeleh, nyambut gawe ra beneran, sumruweng, wis tekan ngomah nyawang anak sing teng bejujat, sing teng pentalit, nambahi sumruweng. Jamaah yang kami hormati, Imam Al-Qurtubi menyebutkan satu riwayat dari seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan ayat 74 surat Al-Furqan yang dimaksud qurrata a'yun, beliau mengatakan, laisa syai'un aqarru li ainil mu'minin, tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan aqarru li ainil mu'minin, tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan sejuknya pandangan seorang mukmin min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla, kecuali dia mendapati anak-anaknya, dia mendapati istri-istrinya muti'ina lillahi ta'ala,
menjadi ahlu taat, orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang diungkapkan Imam Al-Hasan Al-Basri dalam rangka menjelaskan ayat 74 suratul Furqan tadi, bahwa ciri-ciri anak-anak soleh yang akan bisa menyejukkan pandangan orang tuanya, yang akan bisa menenangkan jiwa orang tuanya dan menenteramkan kehidupan orang tuanya, muti'ina lillah, anak-anak yang ahlu ibadah. Jadi kita salah besar, Pak, kalau kemudian kita itu berpandangan bahwasanya anak-anak kita harus sukses, karena anak-anak sukses nanti wong tuanya seneng. Banyak orang tua yang tidak kunjung senang meskipun anak secara materi, secara dunia sukses kabeh. Enek sing dadi dokter, enek sing dadi insinyur, enek sing dadi insyaallah. Meskipun anak kita kaya, dia tidak akan bisa menenteramkan hati kita kalau kekayaannya tidak ditopang dia sebagai ahlu ibadah. Jadi anak-anak yang menyejukkan pandangan orang tua, anak-anak yang bisa menyebabkan orang tuanya tenang hidupnya, tentram rumah tangganya, anak-anak yang muti'ina lillah, anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Jadi meskipun jenengan itu punya harta yang berlimpah-limpah, bahkan seluruh hartamu kau berikan kepada orang tuamu, itu tidak akan bisa menenteramkan jiwa mereka sepanjang kita bukan termasuk ahlu taat. Keluarga ki nenek ahlu maksiat, salah satu anggota keluarga ahlu maksiat, hidupnya nggak akan tentrem. Belum ada ceritanya, belum ada kisahnya, keluarga baik-baik saja, keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya pada di dalamnya dihuni oleh ahlu maksiat. Belum pernah ada orang yang mengatakan, durung pernah enek wong sing rasan-rasan. Subhanallah, keluargane kae ndang sing lenang gelem main saiki keluargane ayemen. Setau krung mboten. Ndang saiki sing lenang ki sregep mendemi saiki mah keluargane ki malah tentrem menuripe saiki. Di sini kalau kita memposisikan diri kita sebagai anak, bapak-bapak, ibu-ibu, yen awake dhewe pengen nentremake atine wong tuwa, kanggone sing tesih kagungan tiyang sepuh, berbahagialah. Mudeng-mudeng wong tuane jek bahagia. Mudeng-mudeng wong tuane ngajal, gelo. Kaya kula gelo, wis ra ndek wong tuwa, ra ndek maratuwa. Ya. Kalau kita ingin membahagiakan orang tua kita, kalau kita ingin membahagiakan mertua kita bukan dengan harta, sepintas mereka akan bahagia dengan harta kita. Ibarat seluruh harta kita berikan kepada orang tua kita, ibarat seluruh harta kita berikan kepada mertua kita, belum tentu bisa menghadirkan kesakinahan dalam rumah tangga dan hidup mereka. Tetapi yang bisa menghadirkan ketentraman adalah ketaatan kita kepada Allah. Ya akhlak kita, ya ibadah kita, itu yang akan menjadi wasilah orang tua kita mendapatkan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati itu, masya Allah ya, itu punya anak yang soleh-solehah, seneng nyawang anak ahlu ibadah, ya, seneng nyawang anak yang ahlu ibadah, seneng anak seneng nurut-nurut, akhlaknya apik, orang tua ngejeni, ya, meskipun mungkin dia tidak memberi apapun, orang tua sudah cukup, ya.
pemberian berupa akhlak yang baik itu lebih mulia dan berharga dari pemberian yang berwujud harta. Karena manusia tidak akan bisa membahagiakan dan tidak akan bisa memuaskan manusia yang lainnya dengan hartanya. Karena sifat manusia yang tidak akan pernah puas dengan harta. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, fadilah memiliki anak yang solih-solihah. Inilah kenapa kita kadereng pengen diparingi anak solih-solihah. Anak solih-solihah adalah lumbung amal bagi orang tua. Kalau kita datang kepada Allah, Pak, kalau kita menghadap Allah hanya dengan modal amal yang kita lakukan semata, sholat kita berapa rakaat yang sholat kita kerjakan? Pirang rakaat sholat yang jenengan? Wonten ing kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram Syekh Fauzan niku dingendikake ideale wong mukmin. Ideale wong mukminah kuwi sholat sedina sewengi itu 40 rakaat. Beliau mengatakan di dalam kitab Bulughul Maram 40 rakaat itu modal bagi seorang mukmin, dia lebih bisa mengetuk pintu langit dan bisa lebih mungkin untuk dikabulkan doa. Syekh Fauzan mengatakan 40 rakaat itu 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat rawatib, 11 rakaat sholat tahajud. Formulasinya bisa diganti-ganti. Iya, tahajudnya gue 5 rakaat, tanginnya setengah papat, duhanya 4 rakaat, tahiyatul masjidnya 10 rakaat, risik terus. Nah, tunggu masjid, wah, gue 40 kurang. Sehingga ulama salaf itu kalau mereka tidak bisa menggenapkan 40 rakaat dalam satu hari, mereka menyesal. Mereka mengqadhonya dalam waktu yang lain. Kalau tekan jenengan sedina sewengi iki salate pirang rakaat? Minimal menurut Syekh Fauzan 40 rakaat, Pak. Minimal adik iki salat ki sedina sewengi 40 rakaat. Aku pesimis tau jenengan niku 40 rakaat. Wong salat wajib telat terus ngono kok. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Monggo sama-sama kita. Kalau kita mengandalkan amal kita 40 rakaat luput gitu. Zakat kita berapa zakat yang kita keluarkan? Berapa infak yang kita keluarkan dalam satu pekan, dalam satu bulan? Piro? 100 nggo nuku surga. Jajan sak omah entek 200 kok. Kuwi rasa pisan. Berapa rakaat salat tahajud kita? Berapa ribu zikir kita dalam satu hari? Nah, kepikir malah. Maka ikhwati billah, ya, salah satu keutamaan, salah satu cara untuk memperbanyak dan melipat-lipatkan kebaikan kita, salah satu cara yang efektif untuk melipat-lipatkan kebaikan kita dan ganjaran kita itu adalah memiliki anak solih-solihah. Maka bisa kita bilang anak solih-solihah adalah lumbung amal bagi orang tua. Bapak Ibu, kalau seorang keluarga Allah karuniai, bahasa saya Allah karuniai, karena Allah yang kuasa, anak yang solih-solihah, maka setiap kali anak tadi melakukan amal, Pak Bu, setiap kali anak melakukan amal, orang tua mendapatkan ganjaran yang persis dengan ganjaran yang dilakukan anak, tanpa mengurangi ganjaran si anak. Apakah
dia mengerjakan ikhlas atau tidak, sebab pengaruh yang didapatkan pihak kedua itu tidak disyaratkan ikhlas. Meski anak kita melakukannya bila ikhlas, karena pengaruh pihak kedua tidak disyaratkan ada ikhlas. Lah sangar itu apa-apa dhewe. Jadi setiap kali melakukan anak kita sholat 5 waktu, kita mendapatkan ganjaran dari sholat 5 waktu yang anak kerjakan. Setiap kali anak kita sholat tahajud, kita mendapatkan ganjaran dari tahajud yang anak kerjakan. Sehingga orang tua ada yang mendapatkan pahala tahajud sedang dia tidak tahajud. Dia mendapatkan pahala membaca Quran sedang dia mungkin belum bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Anak-anaknya membaca Quran. Setiap kali anaknya membaca Quran, orang tua mendapatkan ganjaran dari bacaan Quran anak. Setiap anak melakukan amal solih, apapun jenis amal solih tadi, orang tua mendapatkan ganjaran atas amal yang dilakukan anak. Nak di siji, loro didadekke Allah soleh kabeh. Nak loro, telu. Jadi pilih di anak sidik apa gagah-gagah. Ojo kepedutan pengarep-arep, umur ora mengaruhi. Paling sepuh-sepuh pinten, Pak? Swidak nggih. Swidak durung tuwa. Nabi Ibrahim nggih ndek putra yuswa pinten? Nah sing setripun boten nyagah. Ta'adud, anggaran tidak menimbulkan masalah. Terus anggaran sing gelem dibak. Terus anggere bondomu ngecaki kanggo nafkahi wong loro. Terus anggere awakmu kuat. Terus anggere kowe ndek omah loro. Monggo. Ya ora, putu-putune anak anak putu. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Pak. Jadi subhanallah, setiap kali anak soleh itu melakukan amal, orang tua mendapatkan bagian dari amalnya anak. Apakah amal yang kecil atau amal yang besar, amal yang sedikit maupun yang banyak, orang tua mendapatkan setiap ganjaran dari amal kebaikan yang dilakukan anak. Kenapa demikian? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena anak adalah hasil usaha orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasai dengan sanad sahih, inna min atyabi ma akala rajul min kasbi wa inna auladahu min kasbi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dikonsumsi seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Sebagaimana Nabi Daud. Sak becik-becike sing dikonsumsi menungso kuwi hasil usahane, krengete dhewe. Mangan sambel gereh tapi hasil keringete, ya, itu lebih baik daripada makan bebek goreng tapi hasil ngadong. Gajinya di bawah UMR tapi hasil keringet, itu lebih baik daripada penghasilannya di atas UMR tapi hasil transfer orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati billah. Wa inna auladahu min kasbi, dan sesungguhnya auladahu, anak-anakhu, man orang-orang tadi, anak-anak itu adalah min kasbihi, hasil usaha orang tua. Jadi kalau anak, amal orang tua mendapatkan ganjaran dari amal anak, itu bukan berarti orang tua tidak mendapatkan amal tanpa berusaha, bukan. Kenapa? Wa inna auladahu min kasbi, sebab anak-anak itu hasil usaha orang tua. Hasil usaha orang tua.
Di sini mengandung hikmah Bapak Ibu. Awake dhewe aja pernah rumangsa luwih katimbang wong tuwa. Arep wong tuwa ki bodho ora ngerti apa-apa. Awake dhewe pisan-pisan ra mungkin iso ngungguli lan ngungkuli kebejiane wong tuwa. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan kebaikan orang tua kita. Makna kebaikan ganjaran. Kenapa? Karena setiap kita beramal orang tua mendapatkan bagian dari ganjaran kita. Sedangkan kalau orang tua beramal, kita tidak mendapatkan apapun dari amal yang dikerjakan orang tua. Kenapa? Karena wa inna auladahu min kasbi. Karena anak adalah hasil usaha orang tua, sedangkan orang tua bukan hasil usaha anak. Jadi nek isih enek anak kok gemblung karo wong tuwa, rumangsa luweh karo wong tuwa, kuwi ra ngelingi metune kok ngendi jaman biyen. Pemeneh kok ngantek wani minteri wong tuwa, ngakali wong tuwa. Enek sing minteri. Ngakali, jagake ngono ya. Nah, kuwi ya hukume ya makruh. Makruh kanggo wong tua ini sunah kayak anak. Wallahu a'lam bishawab. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir bin Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dalam Sahih Muslim, man dalla ala khairin. Dalil kedua, barang siapa yang menunjukkan seseorang ila khairin kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka orang yang menunjukkan orang lain dalam kebaikan tadi, dia mendapatkan ganjaran persis fa'ilihi, seperti pelaku kebaikan tadi. Sedang orang tua itu adalah jembatan yang paling kuat sebagai jembatan anak untuk mendapatkan hidayah Allah. Kontribusi orang tua jauh paling besar dibandingkan kontribusi siapapun terhadap kesolihan anak. Apakah doanya, apakah hartanya, apakah tenaganya, apakah pikirannya. Guru mungkin guru tenagane tok, jadi gaji. Wong tua wis tenaga, wis bondo, wis apa-apa, ra digaji mah dipaido. Giliran anak wis gedhe ra ngerti, mripate nggo kacamata riben. Nak karo wong tua, tapi nak ro bojone nggo kacamata apa? Lensa pembesar. Jadi gedek-gedekke bojone. Wong tuane dhewe nggo kacamata pengecil. Apa lensa pengecil, tapi nak karo wong tuane bojone nggo lensa pembesar. Enak lho ngono ki wong model bocah kaya Gumbah Mukyong. Allahu Akbar, Pak. Maka kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, kalau kita balik posisi kita anak, kalau kita tadi posisi orang tua, kita orang tua mendapat keutamaan atas anak kita. Kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita, apalagi ba'da mautihima, setelah kedua orang tua kita mati, cara berbakti yang paling mujarab, cara berbakti yang paling besar adalah dengan memproses diri kita menjadi orang yang baik dan memaksimalkan diri kita untuk beribadah. Karena dengan demikian kita telah membantu orang tua untuk mendapatkan ganjaran dari amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua, ikhwati fillah. Kemudian yang ketiga, keutamaan fadilah. Orang tua dikaruniai Allah anak yang solih solihah, maka di sini memancing kita untuk banyak memiliki keturunan. Bahwa dia orang tua itu akan mendapatkan kebaikan doanya anak. Doa yang ijabah itu adalah doa orang tua kepada anak dan doa anak kepada orang
orang tua. Doa yang ijabah itu adalah, ataupun golongan orang yang ijabah doanya adalah orang tua mendoakan anak, atau sebaliknya anak mendoakan orang tua. Sedang anak yang solih-solihah, anak yang solih-solihah itu anak yang paling tahu bagaimana mendoakan orang tua. Karena anak mengetahui bahwasanya jasa-jasa orang tua itu tidak bisa dibalas. Sedang Nabi mengatakan, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Dan apabila kamu tidak memiliki sesuatu atau tidak bisa membalas, maka doakanlah hatta sampai engkau mengira doa kamu telah mencukupi untuk membalas kebaikannya. Padahal ini kalau dikasih kebaikan orang lain itu dibalas, Pak. Nabi itu pernah dikasih hadiah unta. Dalam kitab Bulughul Maram nanti bab jual beli, tepatnya bab hibah. Nabi dikasih unta, Nabi membalasnya. Orang tadi dipanggil waktu yang lain, ini tak kasih satu unta, kira-kira sudah mencukupi terhadap pemberianmu belum? Dia mengatakan belum. Nabi kasih lagi, kamu sudah ridho belum? Belum. Sampai 3 unta belum, orang tadi mengatakan ridho. Masya Allah, itu Nabi orang yang paling pintar bagaimana membalas kebaikan. Kalau paringi pirsa adabnya, orang yang ngasih kebaikan, dia tidak boleh berharap dibalas kebaikannya. Maka dia tidak boleh mengingat-ingat kebaikan. Adapun orang yang dikasih kebaikan, dia diwajibkan membalas kebaikan. Maka orang yang dikasih kebaikan, dia wajib mengingat-ingat kebaikan orang sekecil apapun. Kalau orang yang memberi tidak boleh mengingat-ingat kebaikan sebesar apapun kebaikan. Tapi orang yang dikasih kebaikan wajib mengingat-ingat kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena dia diwajibkan untuk membalas kebaikan. Sampai Nabi memberikan 3 unta. Tak kayak siji ridho urung, dereng Nabi. Loro, dereng. 3, baru dia ridho. Subhanallah wa ta'ala. Sedang orang tua, kebaikannya nggak bisa dibalas. Ada seorang laki-laki yang bertemu dengan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Laki-laki tadi dia sedang menggendong ibunya. Biha haulal Ka'bah, dengan membawa ibunya dia tawaf keliling Ka'bah. Saat bertemu dengan Ibnu Umar, dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, apakah menurut Anda yang saya lakukan hari ini berarti saya telah membalas kebaikan orang tua saya, ibu saya? Ibu ini belum bapak. Ibnu Umar mengatakan, lah tidak. Walaupun kebaikan ibumu itu sekali kontraksi itu ngeden ngowat. Dari kontraksi-kontraksi yang ia alami saat proses melahirkan dirimu. Sekali ngeden orang tua itu nggak bisa digantikan dengan menghajikan dan gendong di sana. Apalagi menghajikan tidak gendong, apalagi gendong tidak menghajikan. Apalagi seram munggah ke kaji wis serang gendong, malah gerang-gerang jenjo gendong Pak Nembok nih. Kan saiki modele cah gerang-gerange cek njo gendong Pak Nembok nih. Di anak barang ya cek njo gendong raisen karo anak yo. Nak kene ra enek. Ra enek wong tuwa njo gendong mbokne Pak niki ra enek. Pak, ngopo? Lho putumu njalupit ondel. Kan njo gendong. Pak, apa? Bu, ngopo? Putumu njo jajan lho. Berarti cek njo gendong. Apa meneh ngono kuwi ya bales ngantek kowe gulung komeng ra bakal iso. Maka karena kebaikan orang tua itu tidak bisa dibalas, maka mendoakan orang tua pun nggak ada batas. Kenapa? Kebaikannya nggak bisa dibalas, maka doanya tidak ada yang namanya batas. Dungake terus. Anak soleh ngerti bagaimana hak orang tua dan kewajibannya untuk mendoakan, dia doakan. Maka ikhwati billah, Bapak Ibu, kalau kita dikaruniai Allah anak yang solih-solihah, subhanallah, dia bisa membantu kita minimal dengan doanya. Meskipun dia tidak memberikan materi kepada kita, yang perlu malah ngetok ke duit terus.
sekolah bayare larang. Kancaku cerita sekolah pondok bayare larang. Apa dafule wae pira? Dafule 4 yuta. Wah melu. Yang tang mangun dengi diceritani anake mondokno Al Azhar. Dafule pinten? 70. SPP-ne 5 juta. 5 apa itu? 4 yuta dicicil kok. Ngantek sing wi anak ki antek mecicil ya mesa. Cek njaluk keringanan. Ngono kok anake pingine. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa jadi Bapak Ibu kita itu dikasih Allah kesehatan. Itu atas doa anak-anak kita. Kita diberi rezeki yang lancar, bisa jadi wasilah doa anak kita. Ngerti bapak sing mbiayai aku, ngerti si ibu sing ngrawat aku. No pondok aku tak ndongake ibu, karo salat tak ndongake bapak. Ya Allah, mang paring kesehatan abi kula. Papi kok. Abi kula, umi kula mari kesehatan, mamah kula, papah kula. Anak solih. Nah anak ra soleh ndongake Pak ni dadi ngenteni pendak. Ngenteni matimu, Pak. Ora ndongake pakmu. Bapak isih urip kok. Ra didongake. Lah engko nek ya pakne mati tenan ya ndongake 7 dinanan ya ora ndongake, tanggane do ndongake kono paling nang njaba. Udut karo umo. Nah didunungke ngono ki ya jare kene sing ra melu 7 dinan jare ra bekti wong tuwa ra ndongake padahal kene ndongake saben dina saben waya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ikhwati bila doa. Arba'un tajri alaihim ujurahum ba'dal maut. Ada 4 golongan yang pahalanya mengalir terus setelah kematiannya. Rajulun mata murabiton fi sabilillah, seorang yang mati di tempat ribat. Wa rajulun alima ilman ma amila bihi, orang yang seorang yang seorang yang mengajarkan ilmunya terus mengalir ganjarannya sepanjang ilmunya itu diamalkan. Masya Allah. Wa rajulun ajra shadaqatan fa ajruha alaihim majarot alaihim, seorang yang sedekah jariyah pahalanya mengalir terus. Wa rajulun taraka waladan sholihan yad'ulah, dan seorang tua yang mati meninggalkan anak yang solih yad'ulah, yang senantiasa mendoakannya. Dungane anak ki mbah wong tuwa ijek sugeng apa wong tuwa sedo ki ijabah. Lambene jenengan niku arep ngono kuwi ijabah lungguh bapak ibumu. Aja lali dongake wong tuane sing jek sugeng, dongake istiqomah, paringi sehat, rezekine lancar. Nak tiyang sepuhipun ngajal aja lali didongake kanthi pandonga sing apik-apik. Masyaallah. Itu ikhwati billah yang kita sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan sama yang datang mengenai bagaimana ikhtiar kita agar anak-anak kita dijadikan Allah anak-anak yang solih-solihah, sehingga benar-benar kita mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, keutamaan atau fadilah yang besar fid dunya wal akhirah. Demikian yang kita sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan anak-anak kita, keturunan kita, cucu dan keturunan kita semua yang hadir ini anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang qurrata a'yun. Demikian ikhwati billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.